Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Saya berikan suatu contoh. Kalau saya berjalan di suatu desa, saya akan bertemu dengan jembatan kecil gitu, saya lihat dari bambu. Maka kalau saya punya pengalaman bahwa saya berjalan di atas jembatan bambu yang kuat, maka saya akan jalan aja. Saya percaya bahwa bambu ini kuat. Kalau saya pernah punya pengalaman bahwa berjalan di atas jembatan bambu yang sedemikian adalah kuat. Di pikiran saya, karena pernah saya menjalani hal itu, pernah berjalan di atas jembatan bambu dan kuat, maka ketika suatu kali saya bertemu dengan jembatan bambu yang mirip, yang sama, saya pun akan dengan tenang berjalan di atasnya. Mengapa? Karena di pikiran saya sudah pernah tercatat satu pengalaman bahwa jembatan bambu seperti ini bisa dijalani. Tetapi alangkah berbeda kalau saya tidak punya pengalaman. Saya tidak pernah berjalan di atas jembatan bambu dan harus kemudian melewatinya. Maka apa yang saya lakukan? Saya akan coba periksa, saya akan pegang pinggirannya, saya akan hentak-hentakkan kaki saya coba goyang-goyangkan, lalu saya akan berjalan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Mengapa saya melakukan itu? Karena di pikiran saya belum terbentuk satu pengalaman bahwa berjalan di atas jembatan bambu dengan konstruksi yang demikian adalah aman, adalah baik-baik saja. Sudah perhatikan, apa yang saya lakukan tergantung kepada apa yang saya pikirkan. Jadi, kalau saya belum pernah memiliki pengalaman berjalan di atas jembatan bambu yang seperti itu, maka saya bisa ragu. Tetapi kalau saya pernah berjalan di atas jembatan bambu dengan konstruksi yang demikian itu kuat, maka saya akan berjalan dengan tenang, saya akan berjalan dengan yakin. Saya tidak perlu menguji terlalu lama, saya paling pegang aja kuat, langsung kemudian saya jalan. Apa yang saya lakukan dipengaruhi besar dengan apa yang saya pikirkan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ada suatu peristiwa yang kita bisa belajar dari orang Israel dan dari Daud. 1 Samuel pasal yang ke-17 mengisahkan tentang Goliat menantang tentara Israel. Kemudian Daud tiba di medan pertempuran, lalu perkelahian Daud dengan Goliat. Ada bagian yang kita bisa belajar dari titik ini. 1 Samuel 17 ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saudara bayangkan hal ini. 2 kelompok besar berhadapan-hadapan. 1 orang Israel, 1 orang Filistin. Kemudian setelah mereka berbaris berhadapan-hadapan dengan jarak tertentu, kemudian dari pihak Filistin maju 1 orang bernama Goliat yang tinggi besar berperawakan raksasa. Dia menghina orang Israel. Dan ketika orang Israel melihat Goliat muncul, Alkitab mengatakan, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Satu keadaan yang mengecilkan akan mental. Sudah perhatikan, orang ketakutan, mentalnya, keberaniannya mengecil bahkan sangat kecil.
ketakutan itu mencengkeram dirinya. Dan Daud yang barusan datang ke medan pertempuran itu mendengar hal itu. Perhatikan perbandingannya. Dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak orang Israel. Perhatikan, orang-orang Israel yang lari ketakutan ngomong kepada Daud, sesungguhnya Goliat maju untuk mencemooh orang Israel. Ayat yang ke-26 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindar semua dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan, dua perbedaan cara pandang, dua perbedaan konsep pikir. Orang-orang Israel melihat Goliat itu mencemooh mereka sebagai orang Israel. Sementara Daud melihat orang Filistin ini, Goliat ini mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Sangat berbeda. Dan tindakan kita dipengaruhi oleh pola pikir kita. Karena orang-orang Israel melihat dirinya hanya sebagai orang Israel, tanpa ada Tuhan di tengah-tengah mereka, maka mereka ketakutan. Tetapi Daud melihat bahwa orang-orang Israel adalah barisan daripada Allah yang hidup. Barisan daripada Allah yang hidup sangat berbeda, sangat berbeda. Sudah tahu kalau umpamanya saudara masuk dalam suatu kelompok yang besar, tentara yang besar, dan backupnya yang mendukung saudara adalah Tuhan sendiri, Tuhan pemilik surga, Tuhan pemilik langit dan bumi yang hidup, yang mendengar, yang bisa bertindak. Saudara perhatikan, hati saudara akan besar. Kenapa? Karena yang mendukung aku adalah Tuhan. Siapa kamu? Orang Filistin yang tidak bersunat itu. Saudara bisa bayangkan perbedaannya. Sementara orang Israel hanya menganggap, ya kami ini orang Israel, manusia yang bisa salah, manusia yang punya kekuatan terbatas. Dan sangat berbeda ketika Daud mengatakan barisan daripada Allah yang hidup, artinya kami ini umat pilihan, kami ini diproteksi oleh Tuhan, kami ini dilatih oleh Tuhan, kami ini dipimpin oleh Tuhan, dan kami akan menang. Ada satu gambaran yang mungkin memudahkan saudara. Kalau umpamanya saudara pergi ke mall dan di kantong saudara ada uang, ada kartu debit yang isinya belasan bahkan puluhan juta. Dan mall yang saudara lihat barang-barangnya tidak terlalu mahal. Saudara tidak mau beli perhiasan yang harganya puluhan juta. Paling itu adalah baju, paling itu ada alat elektronik yang mungkin harganya 1, 2, 3 juta. Sementara di kantong saudara ada uang atau kartu debit dengan cadangan belasan sampai puluhan juta rupiah. Apa yang saudara lakukan? Saudara akan berjalan dengan tenang. Mengapa? Karena apapun tantangan untuk dibeli saudara punya. Adalah berbeda ketika saudara tidak punya uang lalu datang ke mall, maka mental saudara itu kecil. Mental saudara itu kecil. Hanya berani melihat ketika pramuniaganya datang untuk melayani, saudara segera menyingkir. Cara pandang menentukan tindakan. Seperti kita memiliki uang yang tersimpan, kemudian kita masuk ke mall, itu seperti kita datang ke satu pertempuran, dan kita punya Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang bisa mengalahkan apapun. Saudara, mari miliki cara pandang yang benar tentang Tuhan. Jangan hanya melihat dirimu sendiri. Lihatlah kepada Tuhan. Lihatlah kepada kekuatan kuasanya. Lihatlah pada kemampuan Tuhan yang luar biasa. Hentikan melihat dirimu sendiri. Hentikan membicarakan dirimu sendiri. Bicarakan Tuhan.
yang ada dalam hidupmu yang akan menolong engkau menghadapi apapun. Tidak akan ketakutan engkau. Yang ada adalah iman percaya yang membuat engkau melangkah dengan hikmat, dengan waspada, dan Tuhan menyertaimu. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.